Kan itu. Akan seperti apa debat perdana Capres dan Cawapres dan apa yang akan menjadi terobosan dari masing-masing pasangan calon. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Anies Muhaimin, Angga Putra, Wakil Komandan Eko TKN Prabowo Gibran Supriyansa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan pengamat hukum tata negara Bivitri Susantri. Selamat sore, terima kasih atas waktunya Abang dan Mbak sekalian. Mungkin pertama-tama saya ingin ke pasangan calon pertama terlebih dahulu perwakilannya di sini yaitu Bang Angga Putra. Kita ingin tahu apa visi besar dan juga terobosan pasangan Anies Muhaimin terkait tema yang akan dibahas dalam debat besok khususnya untuk penegakan hukum dan HAM. Silakan Bang Angga. Ya, secara umum sebenarnya di visi misi kita sudah jelas di 8 jalan perubahan. Jalan ke-8 itu adalah kaitan dengan penguatan demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum gitu ya. Jadi memang dan ini sudah sering dibicarakan Pak Anies di berbagai macam kesempatan, yaitu Pak Anies sampaikan dan Gus Imin juga menyampaikan bahwa kita sangat peduli pada kebebasan berpendapat di masyarakat, penguatan organisasi masyarakat sipil lewat demokrasi, penguatan demokrasi. Juga kaitan sama pemberantasan korupsi adalah revitalisasi KPK, di mana kami menilai bahwa pelemahan KPK yang terjadi di beberapa waktu terakhir itu sudah memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa ada satu-satunya dalam sejarah ketua KPK yang jadi tersangka gratifikasi gitu ya, tersangka pemerasan. Ini jadi bukti bahwa penguatan KPK sangat-sangat diperlukan dan jadi agenda utama gitu, di mana Pak Anies juga sempat menyampaikan bahwa akan mengajak karyawan KPK yang disingkirkan lewat TKN, lewat TWK gitu, itu sudah disampaikan berkali-kali, meritokrasi di aparat penegak hukum gitu, di mana aparat penegak hukum harus didorong untuk memegang meritokrasi gitu. Itu sebenarnya agenda-agenda utama dalam konteks demokrasi hukum gitu ya, dan pemberantasan korupsi. Selain itu juga agenda terkait dengan kejahatan HAM yang terjadi di masa lalu dan masa kini, itu juga jadi salah satu agenda utama dari Capres-Cawapres nomor 1 kaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Gitu sih Mbak. Baik, kalau untuk Bang Supriyansa dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, terobosan apa kiranya yang akan dilakukan khususnya ya? Ini kita bahas masing-masing. Pertama kita akan bahas dari penegakan hukum dan HAM terlebih dahulu, Bang Supriyansa. Iya, seperti yang kita sudah dengarkan tadi, Pak Prabowo mengatakan terkait dengan pemberantasan korupsi, salah satu gambaran yang disampaikan Pak Prabowo adalah banyaknya korupsi terjadi, dimungkinkan karena gajinya rendah misalnya, sehingga dia terpaksa harus mencari tambahan. Saya mau sampaikan, gaji bupati dan wakil bupati itu sampai hari ini, itu gajinya misalnya wakil bupati itu hanya 4 juta lebih. Tambah menjadi 5,1 juta, itu kurang lebih itu. Kemudian gaji bupatinya itu 6 juta lebih. Nah, kalau seorang bupati atau wakil bupati menerima tamu seberapa kali dalam sehari misalnya, bisa dibayangkan. Inilah maksudnya tadi bahwa ketika Pak Prabowo menjadi presiden, maka itu yang pertama, karena itu yang menggoda soal orang bisa korupsi. Yang kedua, yang menggoda orang bisa korupsi itu kira-kira dengan gaya hidup. Gaya hidup memang harus diperbaiki, terutama kalau kita sudah memasuki dalam dunia pemerintahan, supaya tidak terpaksa harus melakukan yang namanya korupsi. Nah, bicara tentang penegakan hukum ini adalah yang kita bicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat itu menjadi aman. Itu penegakan hukum. Kalau begitu, bagaimana caranya? Maka butuh yang namanya kepastian hukum. Nah, dalam rangka kepastian hukum itu, maka ada 4 pilar yang harus kita kuatkan, yang harus kita bersama-sama memandang bahwa ini sangat penting. Pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, KPK. Yang keempat adalah kehakiman itu sendiri atau hakim. Kenapa kita sebutkan ini 4 pilar ini harus kita kuatkan bersama-sama? Karena kalau kepolisian kita sebagai aparat penegak hukum sudah
bagus misalnya ke depannya. Masih kita kelihatan bahwa kemarin-kemarin misalnya ada sesama saja polisi bisa berkelahi, bisa saling nembak misalnya. Maka ini adalah kita harus memperbaiki di satu sisi itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan polisi selama bertahun-tahun, selama ada republik ini, kita bisa melihat tanpa ada polisi satu hari, maka kacau ini republik ini. Kita bisa bayangkan betapa pentingnya ada polisi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian kejaksaan. Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, kita bisa melihat di era Pak Jokowi ini, saya menyaksikan betul, kita melihat betul berapa banyak misalnya korupsi yang besar itu yang dilakukan oleh para korporasi yang besar. Katakanlah kita bicara tentang asuransi Jiwasraya, berapa ratus triliun. Kemudian bicara tentang Asabri, berapa ratus triliun misalnya, yang kemungkinannya bisa dikorupsi oleh orang-orang tertentu. Kita lihat bagaimana kejaksaan tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa ada di dalamnya, semua diproses dengan baik. Ini menandakan bahwa Pak Jokowi memiliki keberpihakan yang jelas terhadap penegakan hukum yang ada di Republik ini. Itu sudah pasti. Keberpihakan yang jelas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Maria. Bang Supriyansa. Kita akan minta tanggapan juga, ada Mbak Bibip di sini. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, kalau mengenai kepastian hukum ya, tadi itu ada pernyataan Ganjar sebelumnya mengenai hal ini. Bahkan Ganjar juga pernah mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini turun, memberikan nilai 5 dari 10 begitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud terkait penegakan hukum ini? Sebenarnya kalau kita mau jernih melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, penurunan dari nilai penegakan hukum di Indonesia itu dia mulai dari keputusan MK, kemudian rekomendasi dari MK. Jadi tidak berbicara pada tataran 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan ini sangat tidak mungkin itu disampaikan oleh Pak Ganjar. Maksud beliau adalah setelah keputusan MK. Tapi tentunya memang setelah keputusan MK dan beberapa kejadian setelahnya banyak hal-hal yang kita melihat ada minus dalam penegakan hukum maupun demokrasi, dan itu insya Allah akan betul-betul menjadi perhatian khusus bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita ketahui sendiri Pak Mahfud bisa dibilang sebagai salah satu tokoh sentral di bidang hukum selama masa reformasi ini, dengan jabatan-jabatan yang pernah dia emban dan dengan track record yang cukup baik di setiap jabatan yang dia emban. Nah, kita memang ke depannya akan betul-betul memastikan hukum ini ditegakkan dengan berkeadilan dan tidak memandang bulu, dan tentunya kepastian hukum tadi tidak selalu berbicara tentang menghukum orang yang kriminal dan lain-lain, tetapi juga kepastian hukum untuk investor dan kaitannya dengan ekonomi. Nah, selain itu juga tentunya kita ingin memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat yang bisa dibilang di strata bawah yang selama ini menjadi anak tiri ketika bicara tentang hukum, bahkan dikorbankan untuk hal-hal seperti proyek strategis nasional dan lain-lain. Nah, ini juga hal-hal yang kita akan kedepankan ke depan. Nah, di luar itu tentunya soal pemberantasan korupsi, ya kita ketahui bahwa kedua tokoh ini juga dianggap tokoh-tokoh yang bersih dengan jabatan-jabatan yang begitu lama dan banyak mereka emban, dan sangat sulit di negeri ini ya kita lihat kalau ada tokoh yang banyak mengemban jabatan dan bisa sampai rekornya bersih dan bebas dari korupsi. Dan soal itu kita ingin memperkuat KPK, dan kita ingin mengembalikan kekuatan KPK seperti sebelum direvisi undang-undangnya. Itu satu. Nah, untuk soal HAM, gebrakan kita tentunya adalah melihat kasus-kasus lama. Ya, Bang Ciko, sepertinya ada gangguan suara, barusan tidak terdengar dengan jelas ya kalimat terakhirnya. Mungkin saya akan minta tanggapan Mbak Bibip terlebih dahulu. Oke, gimana Bang Ciko? Udah? Ya. Oke. Udah bisa dengar? Tadi tidak terdengar suara yang bagian terakhirnya, Bang, mengenai penegakan HAM. Dilanjut terlebih dahulu. Kita akan menyelesaikan kasus-kasus HAM yang tertunda yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Baik, baik. Kita akan minta tanggapan Mbak Bibip di sini. Mbak Bibip, bagaimana? Apakah ada optimisme terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia setelah mendengar tadi keterangan dari para juru bicara pasangan calon? Ya, sebenarnya ini adalah yang selalu digaungkan ya dalam setiap pilpres, tapi implementasinya itu patut dipertanyakan. Bagaimana Mbak Bibip? Ya, kalau optimisme pasti selalu harus ada ya, karena kita looking forward ke depan supaya kita membangun bangsa ini. Nah, cuman memang kalau sekedar dari apa yang diucapkan pada hari ini ataupun besok ketika debat, tentu saja belum bisa terbukti ya, karena kan kita juga harus melihat nanti ketika melaksanakan pemerintahan, siapapun yang akan menang pasti harus juga membuat kompromi-kompromi. Misalnya dengan partai-partai politik di koalisinya masing-masing, ataupun juga dengan kekuatan-kekuatan lain yang berkontribusi pada kemenangan siapapun yang menang itu, Mbak Maria. Nah, tapi kalau saya ingin menyoroti soal-soal yang memang harusnya ada di tingkatan paling atas prioritas, kita banyak sekali PR-nya ini memang dalam hal penegakan hukum dan demokrasi. Tapi yang paling atas memang persoalan korupsi, pelanggaran HAM, dan satu lagi itu sumber daya alam. Jadi saya bagi dua ya Mbak Maria, dari segi isu, kemudian dari segi prosedur dan institusi. Kalau dari segi isu itu tadi ya, korupsi saya kira kita sedang dalam kebutuhan yang sangat tinggi untuk mengembalikan KPK ke yang dulu lagi. Apalagi terbukti ternyata KPK-nya yang sudah dibunuh 2019 itu karena ada keinginan dari sebagian pihak yang terganggu oleh KPK secara politis. Pelanggaran HAM beratnya bukan hanya masa lalu, tapi juga misalnya kita harus bicara kebebasan sipil. Kemudian juga kalau sumber daya alam, Mbak Maria, kita terutama kita fokuskan di soal-soal yang terkait dengan konflik-konflik agraria. Saya sendiri waktu kemarin banyak sekali diskusi dengan banyak orang-orang hukum di tim percepatan reformasi hukum. Jadi banyak sekali tergali persoalan-persoalan yang ternyata bahkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, itu ternyata PR-nya luar biasa banyak. Banyak sekali yang masyarakat, warga gitu mempertahankan ruang hidupnya, menang, tapi putusannya tidak dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya. Nah, tapi untuk semua isu tadi memang kuncinya di prosedur dan institusi. Yang harus disoroti adalah pertama pasti soal pembenahan aparat penegak hukum. Dan saya kira kita analisisnya harus mendalam karena banyak sekali persoalan dalam aparat penegak hukum, persoalan korupsi, itu biasanya bukan lahir dari kebutuhan, tapi keserakahan. Jadi analisis tentang kekurangan gaji dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah analisis yang sudah lama ditinggalkan karena sudah terbukti tidak hanya di Indonesia tapi secara global banyak sekali penelitiannya yang menunjukkan bahwa perilaku korupsi itu biasanya bukan karena butuh duit dan lain sebagainya, tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan karena keserakahan yang dia inginkan ya, yang keserakahan yang sangat tinggi dalam dirinya, sehingga yang harusnya dibangun adalah sebuah sistem. Nah, jadi aparat penegakan hukum ini yang harus dibenahi, termasuk reformasi kepolisian misalnya. Ini persoalan pelik yang saya kira secara politis juga akan sangat sulit untuk dibicarakan oleh semua kandidat. Tapi yang juga penting legislasinya. Legislasi ini bukan cuma kuantitas undang-undang, tapi kualitas pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan secara umum yang harus partisipatif. Tapi yang kedua juga kita cegah benturan-benturan kepentingan. Selama ini kan mulai dari proyek strategis nasional, tadi sudah disebutkan juga ya persoalannya. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba itu lahir sangat memberangus hak-hak rakyat karena ada benturan kepentingan dengan kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan. Nah itu juga yang harus dibangun. Jadi saya masih optimis tentu saja ya, karena kita ingin mendorong bareng-bareng. Tapi memang ada beberapa hal yang harus dikejar lagi how to-nya gitu. Roadmap-nya tuh untuk menjalankan apa yang dijanjikan itu seperti apa. Harus dikejar lagi ya untuk implementasinya mungkinnya ya. Karena memang tadi kalau kita dengar banyak programnya, tapi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Metro hari ini.
Pemirsa Metro hari ini masih membahas mengenai persiapan mengenai tema debat besok bersama dengan 3 juru bicara dari para masing-masing pasangan calon dan juga pakar hukum tata negara di sini. Mungkin saya ingin langsung bertanya kepada Bang Angga. Bang Angga, kalau tadi kita sudah mendengar ya banyak sekali programnya, tapi apa yang mau dikejar? Karena misalnya saja nih kalau demokrasi ya, kita bicara demokrasi sekarang tuh demokrasi Indonesia ini terburuk dalam 14 tahun terakhir. Skornya itu 6,3. Nah ini juga tentunya mempengaruhi untuk penegakan hukum, HAM dan seterusnya. Nah jadi terobosan apa yang akan dikejar minimal di 100 hari pertama setelah pelantikan nanti? Silahkan. Ya, yang pasti yang pertama adalah kita akan mengajukan kembali ya, kan meskipun sekarang revisi UU ITE sudah dilakukan revisi yang kedua, tapi kelompok masyarakat sipil juga menilai bahwa itu tetap tidak memberikan ruang pada kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi dalam 100 hari pertama kita pasti akan mengajukan ke DPR gitu ya untuk merevisi kembali Undang-Undang ITE untuk menjamin kebebasan berpendapat. Lalu dalam 100 hari pertama juga kita akan memperkuat kembali KPK gitu ya. Meskipun KPK sebentar lagi akan berganti komisioner, tentunya kita akan mendorong terjadinya KPK yang lebih bersih dan lebih kuat gitu lewat revitalisasi kembali, kita mengembalikan teman-teman yang tersingkir lewat TWK di periode yang lalu gitu hasil revisi UU KPK. Mungkin itu sih secara singkat ya kira-kira yang akan didorong kalau tadi pertanyaannya untuk 100 hari pertama, tapi paling tidak kebebasan berpendapat untuk memperkuat demokrasi dan penguatan KPK untuk mengembalikan lagi ranking dan pemberantasan korupsi di Indonesia gitu kira-kira. Baik. Bang Supriyansa, bagaimana kalau dari Prabowo Gibran? Karena misalnya banyak pihak mengatakan lamanya demokrasi Indonesia ini bisa terlihat saat ini seperti putusan MK kemarin, kemudian banyak serangan ke tokoh publik yang vokal terhadap kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, bagaimana Prabowo Gibran bisa menjamin nantinya program 100 hari itu akan berjalan optimal sesuai dengan tema debat yang akan berlangsung besok? Insya Allah kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan terpilih 2024 nanti, Mbak Maria, maka tentu demokrasi diletakkan pada porsinya. Di mana porsinya itu demokrasi adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, dan menyamakan tindakan, bahkan bisa menyamakan ide dan gagasan. Kepada siapa itu? Kepada semua elemen-elemen yang ada. Masyarakat, legislatif, sampai dengan pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita tidak duduk bersama, maka kita tidak saling memahami, sehingga kita tidak bisa saling menerima perbedaan. Jika kita sudah membuka ruang-ruang semua itu, maka Pak Prabowo dengan Mas Gibran akan mudah melihat bahwa demokrasi di sudut pandang mana yang masih timpang, maka di situ kita perbaiki dengan duduk bersama, dengan menyamakan persepsi tadi, menyamakan pandangan dan tindakan itu. Bahkan ide dan gagasan pun kita bisa persamakan. Karena Republik ini milik bersama. Republik ini sangat luas. Berbagai macam suku, budaya yang ada di dalam. Tidak gampang kita menyatukan semua cara pandangnya. Olehnya itu demokrasi hadir ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi itu. Sehingga perbedaan kita bisa meminimalkan sehingga terjadi persamaan yang baik untuk bangsa dan negara. Oke. Bang Ciko, kalau Ganjar Mahfud bagaimana misalnya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK karena ketuanya saat ini juga memang terlibat kasus korupsi, kemudian di tengah demokrasi Indonesia menurun dan sebagainya. Apa 100 hari program konkretnya? Yang pertama kami selalu percaya dan saya yakin masyarakat juga secara keseluruhan percaya bahwa gagasan yang dibawa oleh sosok-sosok ataupun capres maupun cawapres harus inline dengan rekam jejak capres dan cawapresnya itu sendiri. Nah, rekam jejak Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini yang bebas dari korupsi, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari hak asasi manusia, dan kami yakin ini menjadi modal yang paling penting untuk merealisasikan gagasan mereka. Nah, gagasan mereka juga seperti disampaikan oleh Mbak Fitri, mungkin bukan gagasan-gagasan yang orisinil atau sering juga disampaikan oleh capres dan cawapres di masa lalu, cuma masalahnya adalah tidak diimplementasikan karena ada sekat-sekat politik dan lain-lain. Nah, ini yang nomor satu ketika kita bicara soal visi misi dan gagasan. Yang paling utama adalah adanya political will yang kuat untuk merealisasikan semua gagasan itu. Nah, kami yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah
firm bahwa mereka akan merealisasikan semua gagasan di bidang penegakan hukum maupun penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi Baik, ini yang Mbak akan Bibip, kami idealnya debat besok akan berjalan seperti apa menurut Mbak Bibip? Ya, idealnya tentu saja benar-benar debat dalam arti sesungguhnya. Jadi sanggahan-sanggahan itu saya kira tadi saya sudah lihat ya keputusan KPU-nya, itu bagus sekali bila dilaksanakan. Dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau moderator juga diizinkan untuk mencecar sedikit gitu. Mungkin moderatornya mesti dilatih dulu oleh para panelis yang cuma membuat pertanyaan supaya bisa yang tadi kita bicarakan itu Mbak Maria, supaya dikejar betul. Ini gimana nih roadmap-nya? Gimana nanti rencana Anda untuk melaksanakannya? Jadi nggak hanya membacakan visi misi yang sebenarnya bisa dibaca semua di website KPU. Baik, baik. Jadi lebih diharapkan debatnya berlangsung lebih kritis begitu ya Mbak Bibip ya? Lebih kritis dan benar-benar bisa mengangkat isu-isu yang benar terjadi di masyarakat. Jadi jangan abstrak sekali gitu ya. Kalau abstrak nanti kita sama sekali nggak bisa relate dengan apa yang dibicarakan. Konkret begitu ya, pembicaraannya konkret melihat programnya. Baik, kita akan nantikan ya seperti apa jalannya debat besok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini, juru bicara Anies Mohaimin Angga Putra, Wakil Komandan Eko TKN Prabowo Gibran Supriyansa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti. Terima kasih abang dan mbak sekalian, salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.